Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Onik Putri Cahyani, NIM 074, akan menjelaskan materi tentang struktur pasar dalam Islam dan mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama yaitu struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan, jenis produksi, dan skala produksi. Lalu yang selanjutnya, kenapa struktur pasar itu penting? Karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Yang selanjutnya, pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai pristaker, yaitu penerima harga. Ciri-cirinya, terdapat banyak penjual dan pembeli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Yang selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna ini suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut itu sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi sebaliknya dengan pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya itu ada sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena sedikit penjual. Selanjutnya, macam-macam persaingan tidak sempurna itu ada 3: pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, pasar monopoli itu sendiri adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Ciri-cirinya hanya ada satu orang penjual, terdapat banyak pembeli, tidak mempunyai barang pengganti dalam waktu yang dekat. Yang kedua, pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang itu dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ciri-cirinya terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. Yang selanjutnya, pasar persaingan monopolistik itu adalah pasar di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat heterogen atau berbeda. Ciri-cirinya terdapat banyak produsen atau penjual, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Yang ketiga, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Yang selanjutnya, mekanisme pasar dalam Islam. Sistem pasar dalam itu sendiri menerapkan sistem pasar yang harganya ditentukan oleh pembeli dan penjual. Jika terjadi ketidakadilan, barulah pemerintah itu ikut campur tangan. Yang selanjutnya, mekanisme pasar dalam sistem ekonomi konvensional itu atau dikenal dengan istilah ekonomi kapitalisme, dikenal dengan 3 sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar bebas, sistem perekonomian komunis, sistem ekonomi Islam. Mekanisme pasar dalam Islam itu juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kebebasan orang untuk masuk pasar, adanya informasi yang cukup tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Yang ketiga, dilenyapkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi di antara penjual dan pembeli. Yang keempat, kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Yang mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam itu Rasulullah tidak memperkenankan negara atau individual ikut campur dalam proses penentuan harga. Penentuan harga ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, terdapat larangan yang diberlakukan Rasulullah dengan tujuan tidak ada seorang pun yang bisa melambungkan harga seenaknya. Dan ada beberapa larangannya. Yang pertama, larangan najasi adalah di mana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya dan menawar dengan harga tinggi. Yang kedua, larangan bai'diha adalah penurunan harga di mana pelaku transaksi masih dalam tahap negosiasi. Yang ketiga, larangan talaki arukban adalah membeli barang di desa yang belum di pasar dengan cara mencegat. Yang keempat, larangan ikhtinas dan ihtikar, yaitu penimbunan harga dan praktek penimbunan barang kebutuhan dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.